Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita di hari ini, di malam yang berbahagia ini, kita berbahagia akan masuknya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Masuknya bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang membahagiakan kita. Karena hanya dengan mendapatkan Ramadan itu dosa kita diampuni antara Ramadan yang kemarin dengan yang ini. Bagaimana di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtanabal kaba'ir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu itu antara salat yang satu dengan salat yang berikutnya. Wal jum'ah ilal jum'ah, Jumat ke Jumat berikutnya. Kemudian yang menjadi titik poin kita kata Nabi, wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, yaitu Ramadan kemarin, kemudian kita mendapatkan Ramadan ini. Kata Nabi SAW, mukaffiratun ma bainahunna majtanabal kaba'ir. Itu menghapus dosa-dosa antara keduanya selama dosa besar ditinggal. Jadi dosa yang kita lakukan setahun, maksiat yang kita lakukan setahun, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjumpai bulan Ramadan. Ini namanya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ini yang patut kita syukuri. Kemudian alhamdulillah di tempat kita ini mushola Apayu, insyaallah sebelum kita melakukan sholat malam, sholat tarawih, kita ada majelis Ramadan. Di majelis Ramadan ini, supaya kita pembahasannya teratur dan berurut, kita mengkaji kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang beliau beri judul Majalis Syahr Ramadan, Majelis bulan Ramadan. Jadi beliau tulis mulai dari majelis yang pertama sampai majelis yang ke-30. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menyelesaikannya. Karena mengkaji kitab yang diwariskan oleh para ulama itu adalah sesuatu yang sangat baik dan
merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mana majelis Ramadan ini sebenarnya beliau banyak meringkas sebagaimana yang beliau katakan sendiri di muqaddimah. Beliau ringkas dari kitab Qurratul Uyun Al-Mubsirah bitalkhisi kitab Tabsirah. Itu beliau tidak tulis sendiri juga, tapi beliau ambil dari kitab lain dari para ulama yang sebelum beliau. Jadi sekarang kita membaca ini, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan sekali lagi untuk menyelesaikannya. Semoga hal itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita memilih kitab, tentunya itu alasan tadi supaya pembahasan teratur. Kemudian juga yang kedua, ini supaya kita masuk dalam kajian ilmu saja. Jadi kita walaupun di bulan Ramadan tidak libur ta'lim. Walaupun di bulan Ramadan kita tidak libur ta'lim di tempat kita ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahinya. Jadi di hari ini supaya selesai nanti sampai 30, kita langsung baca majelis yang pertama. Majelis yang pertama. Karena ini tulisan Arab, mungkin akan lebih lama daripada yang masjid lain. Masjid yang lain. Cuman itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Bagi yang punya mungkin keperluan, ya mungkin dipahami di masjid kita ini lebih lama. Kenapa kita pilih lebih lama? Karena sebenarnya makin kita akhirkan sholat tarawih itu, maka makin utama. Bahkan yang paling utama sebenarnya sholat tarawih itu dilakukan akhir malam kalau kita mampu. Dilakukan akhir malam. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sholat tarawih bersama para sahabat, itu sampai pernah di malam ketiga, yang malam terakhir yang mereka sholat, itu hampir katanya tidak dapat sahur. Hampir dikatakan mereka sepertinya tidak bisa makan sahur. Iya, tidak bisa makan sahur. Karena Nabi SAW biasanya kalau sholat tarawih beliau lakukan waktu itu bersama sahabat, beliau akhirkan. Jadi kita baca sebelum tarawih ini agar supaya alhamdulillah kita tidak menunggu kosong dari menunggu sholat tarawih kita. Kita mulai di majelis yang pertama, alhamdulillah di hari ini. Di sini kita baca gantian ya. Saya tinggal terjemah dan menjelaskan. Bagi jemaah yang bisa baca kitab, tidak apa-apa, boleh diajukan dirinya untuk mendapatkan giliran baca. Mendapatkan giliran baca. Alhamdulillah di kitab ini, kalau cetakan ini, semuanya sudah ada harokatnya. Jadi siapa yang mau coba baca nanti, tidak apa-apa, dibolehkan. Hari ini alhamdulillah kita dapat nikmat, yang membaca pertama adalah Ustadz Lukman, yang menjadi imam kita di sholat malam di tempat ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga antum tidak bosan ya, karena ini setiap malam saya terus yang dilihat. Kalau di masjid luar kan diganti-ganti setiap hari. Ya mudah-mudahan antum tidak bosan kalau lihat saya terus setiap hari. Baik, kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-allamah Ahmad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Al-majlis al-awwal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-majlis al-awwal fi fadli syahri Ramadan. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a wath-thara wa abda'a kulla syai'in wa dhara la yaghibu an basarihi saghirun namli fil laili idza sara wa la ya'zubu an ilmihi mithqalu dharratin fil ardi wa la fis sama' lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna khalaqa adama fabtalah thumma jatabahu fataba alayhi wa hada wa ba'atha nuhan fasana'al fulka bi amrillahi wa jara wa najjal khalila minan nari fasara harruha bardan wa salaman alayhi fa'tabiru bima jara wa ata Musa tis'a ayatin faddakara fir'aunu wa mar'awa wa ayyada Isa bi ayatin tabharul wara
وأنزل الكتاب على محمد فيه البي فيه البيانات والهدى أحمده على نعمه التي لا تزال تترى وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى وعلى أمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى وعلى ابن عمه علي بحر العلوم وأسد الشرى وعلى بقية آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما. Masya Allah. Ini mukaddimah namanya, pendahuluan beliau di majelis ini. Di majelis yang pertama. Di sini disebutkan bahwa beliau memberikan mukaddimah ini namanya Bara'atu al-Istiftah, yaitu beliau memberikan Masya Allah mukaddimah yang sangat luar biasa yang menunjukkan bahwa kita di dalam kehidupan ini tentunya harus selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengingatkan kita bahwa semua ini kita diadakan oleh Allah. Sampai bulan Ramadan ini kita masuk di dalamnya itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, alhamdulillah, atau al-majlis al-awwal. Majlis yang pertama. Yaitu hari pertama. Di malam pertama dari bulan Ramadan. Beliau menyampaikan kepada kita fi fadli syahri Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Ini majelis yang pertama. Beliau ingin menyampaikan kepada kita keutamaan bulan, bukan berpuasa. Kalau berpuasa nanti di majelis kedua. Karena di Ramadan ini ada dua keutamaan. Bulannya dan puasanya. Bulan Ramadan adalah bulan yang utama. Dan berpuasa di bulan Ramadan adalah berpuasa yang utama. Tidak sama dengan puasa di bulan lain. Di malam hari ini beliau akan menyampaikan fi fadli syahri Ramadan, tentang keutamaan bulan Ramadan. Kata beliau rahmatullah sebelum beliau menyampaikan keutamaannya, alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yang ansha'a wa bara, yang mengadakan dan yang menciptakan segalanya. Termasuk kita dan termasuk bulan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita dan apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan apa yang kita lakukan. Makanya kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqal ma'a was-sara. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan air dan tanah. Iya. Belum sebutkan sekarang apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Bumi ini yang isinya tanah juga air. Di bumi ini kalau kita lihat ada tanah, ada air. Itu diciptakan oleh Allah. Dan hal ini tidak ada yang mengingkarinya. Tidak ada satupun dari manusia, bahkan orang musyrik sekalipun. Kalau kita bertanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, pasti dia akan katakan Allah Subhanahu wa taala. Wa abda'a kulla syai'in wa dzara. Dan yang mengadakan segala sesuatu. Yang menciptakannya. Sama semua maknanya. Daro ini pada dasarnya adalah daro'a. Cuman karena belum menutup pendahuluan ini dengan semuanya huruf ro. Dan pakai alif setelahnya. Ya, ujung-ujungnya. Ini namanya, kalau dalam bahasa kita sajak. Ada sajaknya. Akhirnya adalah alif. Sebelum alif huruf ro. La yagibu an basarihi sogirun namli fil laili idasaro. Yang tidak ada sesuatu apapun yang samar, yang goib, yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sogirun naml fil laili idasaro. Semut
yang paling kecil berada di malam hari, kalau dia berjalan, Allah tahu. Jangan kita, artinya beliau ingin mengingatkan kita bahwa apapun yang dilakukan di dunia ini, Allah melihat. Semut yang kecil kalau dia berjalan di malam yang gelap, itu Allah tahu. Maka apa yang kita lakukan yang lebih besar kita daripada semut? Itu Allah tahu. Apa yang muncul dalam diri kita kalau kita tahu itu? Itu kita harus menghadirkan muraqabatullah. Kita harus merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini tidak ada satu waktu pun yang kita lepas dari pengawasan Allah. Tidak ada satu waktu pun. Tidak ada satu gerakan pun dari kita yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini nanti kita akan berpuasa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melakukan sholat malam, sholat tarawih dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah melihat kita. Allah Subhanahu wa taala melihat gerakan kita, melihat ruku kita, melihat sujud kita, semuanya. Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Wala ya'zubu an ilmihi mithqala dzarrah fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah. Walaupun sebesar darah di bumi ini, tidak pula di langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Semua yang ada di langit, demikian pula yang ada di bumi, Allah tahu. Allah mengetahuinya. Termasuk kita di dalamnya. Kata Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang di bawah tanah. Jadi bukan hanya di atas permukaan. Semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tajhar, ini untuk kita. Tadi kan secara umum Allah memiliki. Ini kita. Kata Allah, wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kalian menjaharkan ucapan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang rahasia lagi yang disembunyikan. Allah tahu isi hati kita. Kita datang malam ini di malam pertama di bulan Ramadan, kenapa? Apa yang kita inginkan? Apa tujuan kita? Allah tahu itu. Apa rencana kita di bulan Ramadan ini? Itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Hanya miliknya lah nama-nama yang indah, yang berada di atas puncak keindahan. Ini Masya Allah yang belum ingatkan di awal. Khalaqa Adama fabtalah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Allah ciptakan Adam langsung dengan tangannya dari tanah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Fabtalah. Kemudian setelah itu Allah uji dia. Yang pertamanya di surga. Allah Subhanahu wa taala melarang Adam untuk memakan satu pohon. Tapi syaitan laknatullah tidak berhenti untuk menggodanya. Sampai terakhir dia katakan, inni lakuma nasihun amin. Saya bagi kalian berdua adalah penasehat yang terpercaya. Katakan juga lambinan nasihin, termasuk orang yang menasehati. Ini kata-kata apa? Syaitan. Iya, termasuk penasehatnya. Naudzubillah. Sampai Adam tertipu. Itu ujian dari Allah. Sehingga dia makan, sehingga turun ke bumi. Tapi kan setelah itu Allah summa jatabahu fataba alaihi wahada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihnya, berikan taufik kepadanya untuk bertobat
maka Allah menerima tobatnya dan memberikan hidayah kepadanya. Iya, karena setiap orang jatuh dalam kesalahan, dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terbaik adalah yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Faba'atha Nuhan. Nabi pertama Adam, itu kita diingatkan. Kemudian sekarang belum berpindah ke Rasul yang pertama. Faba'atha Nuhan fasona al-fulka bi amrillahi wa jaro. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh, Rasul pertama. Fasona al-fulka bi amrillahi wa jaro. Dia buat perahu dengan perintah dari Allah dan perahunya berjalan. Artinya setelah dia berdakwah selama 950 tahun, kaumnya tidak beriman kepadanya kecuali sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk membuat perahu. Semua yang naik di atas perahu itulah yang selamat. Berjalan. Wa najjal qalila minan nari fasara harruha barda. Kemudian beliau mengingatkan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Al-Khalil, maksudnya Ibrahim. Ya. Allah selamatkan Al-Khalil, bapak dari para nabi dan rasul Allah. Ibrahim Abul Anbiya. Tidak ada satu orang nabi pun setelahnya itu pasti dari keturunan Ibrahim. Ya. Beliau punya 2 orang anak. Ada Ishak, ada Ismail. Dari Ishak lahir Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub lahir 12 orang anaknya, termasuk Yusuf. Setelahnya, pokoknya Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Iya, sebagaimana dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari jalur Ismail, itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Beliau di antara kelebihannya yang paling terkenal adalah beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Fasara harruha barda. Panasnya menjadi dingin. Panasnya itu menjadi dingin. Wasalaman alaih. Dan keselamatan bagi Ibrahim. Fa'tabiru bima jaro. Maka ambillah pelajaran dengan apa yang terjadi. Iya. Kita ambil pelajaran dari Adam. Beliau adalah manusia yang diciptakan pertama langsung dengan tangan Allah. Tapi juga jatuh dalam dosa. Cuman yang tercela bukan jatuhnya dalam dosa. Karena setiap dari kita pasti berdosa. Yang tercela itu kalau kita berdosa tapi tidak pernah bertobat. Maka Adam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kemuliaan. Dia berdosa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ampuni dosanya. Demikian pula kita ambil pelajaran dari Nabi Nuh. Beliau berdakwah 950 tahun. Kurang 50 tahun jadi 1000. Itu beliau berdakwah. Tapi yang beriman kepada beliau tidak banyak. Cuman yang bisa kita jadikan pelajaran, yang selamat siapa? Begitu. Yang tidak tenggelam ke banjir bandang itu siapa? Yaitu orang-orang yang naik di perahu bersama Nabi Nuh. Yang naik di perahu siapa? Yang beriman kepada Nabi Nuh. Kita, ini terdapat isyarat pelajaran bagi kita. Kita mau selamat. Kalau kita mau selamat, harus beriman kepada Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum mau selamat, antum harus naik di perahunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau selamat, harus ambil pelajaran dari situ. Kita mau selamat dalam kehidupan dunia, alam barzah dan akhirat, harus kita naik di perahunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa perahunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan beliau sudah meninggal, tidak buat. Perahu Nabi Muhammad adalah Al-Quran dan Sunnah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya,
menjelaskan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Dalam hadits Al-Irbad Ibnu Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Harus kalian berpegang teguh dengan sunnah dan sunnahnya para khalifah setelah. Ini baru kita mau, jika kita mau selamat. Taraktu fikum syai'ain ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Tidaklah kalian berpegang dengannya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah. Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah. Inilah perahunya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ikut Al-Quran dan ikut sunnah, maka dialah yang selamat. Siapa yang tidak, maka dialah yang jauh. Kita juga bisa ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim. Beliau diuji oleh Allah dengan penguasa yang zalim. Sampai beliau mau dibakar. Tapi beliau selamat. Apinya yang panas itu jadi dingin. Kenapa? Apa sebabnya? Yaitu karena beliau istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya apapun yang makhluk rencanakan, kalau kita dibantu oleh Allah, tidak ada yang bisa membahayakan kita. Seluruh dunia ini kalau bersatu untuk membahayakan kita, dan Allah ingin menyelamatkan kita, maka tidak akan mereka bisa mendatangkan bahaya untuk kita. Ini harus kita yakini. Ini yang harus kita yakini. Ini yang harus kita ambil pelajaran. Makanya kata beliau, fa'tabiru bima jaro. Ambillah pelajaran dengan apa yang terjadi. Kemudian beliau katakan, wa ata Musa tis'a ayat. Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Musa 9 ayat, 9 tanda kenabian dan kerasulan beliau. Famaddakara Fir'aun wa mar'awa. Tapi bersamaan dengan itu, Fir'aun tidak mengingat dan juga tidak memahami ayat itu. Satu pelajaran dari kita terkait dengan apa yang terjadi pada Nabi Musa dan Fir'aun, yaitu bahwasannya itu ayat-ayat Allah itu akan bermanfaat kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kita, tidak ada apa-apa yang bisa bermanfaat untuk kita. Tidak ada yang bisa bermanfaat untuk kita. Kemudian kata beliau, wa ayyada Isa bi ayatin tabahurul waraq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong, menguatkan Nabi Isa dengan ayat-ayat yang nampak bagi seluruh yang ada di atas muka bumi ini. Wa anzalal kitaba ala Muhammadin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab, yaitu Al-Qur'an, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihil bayyinatu wal huda. Di dalam Al-Quran ada penjelasan dan petunjuk. Tentunya sangat banyak ayat yang menjelaskan hal ini. Ahmaduhu ala ni'amihi allati la tazdalu tatra. Kemudian beliau kembali memuji Allah. Saya memuji Allah atas nikmat-nikmatnya yang terus-menerus mengalir. Kita di kehidupan dunia ini tidak ada satu kedipan mata pun yang luput dari pemberian dan nikmat Allah. Nikmat Allah selalu diberikan kepada kalian. Kata Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada apapun yang kalian rasakan berupa kebaikan, maka itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Terus mengalir kepada kita. Wa usolli wa usallim. Kemudian beliau bersalawat dan salam pada Nabi kita Muhammad SAW. Saya bersolawat dan salam ala nabiyyihi Muhammadin, atas nabinya Muhammad al-mab'utsi fi ummil qura, yang diutus di Ummil Qura, itu di Makkah. Tapi bukan hanya untuk penduduk Makkah, karena beliau diutus rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta. Tapi beliau diutus di Ummul Qura, Makkah.
sallallahu alaihi wa ala sahibihi fil ghari Abi Bakar bila mira. Salawat Allah kepada beliau dan kepada teman beliau yang menemani beliau di goa, yaitu Abu Bakar bila mira. Abu Bakar tanpa ada keraguan. Dan Abu Bakarlah yang menemani Rasulullah SAW saat berhijrah dari Makkah ke Madinah, yang beliau sebelum berjalan ke sana beliau bersembunyi di goa. Yang menemaninya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wa'ala Umar al-mulhami fi ra'yihi fahuwa binurillah yara. Juga kepada Umar yang selalu diberikan ilham di dalam pandangannya, beliau adalah merupakan selalu diberikan cahaya dari Allah, dia melihat. Itu dia melihat dengan cahaya dari Allah. Berapa kali Al-Quran turun, itu sesuai dengan pendapat yang diajukan dan disarankan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Makanya Nabi SAW bersabda, iyattabi'in nas Abu Bakar wa Umar faqad rasyad. Kalau manusia ikut Abu Bakar dan Umar, maka mereka telah diberi petunjuk. Kalau orang-orang ikut Abu Bakar dan Umar, adalah sungguh mereka telah diberi petunjuk. Di antara yang ditinggalkan oleh Umar kepada kita, apa yang kita rasakan sekarang ini, yaitu sholat tarawih berjamaah. Itu sunnahnya Umar. Umar yang menghidupkannya. Karena Nabi SAW dalam sholat tarawih beliau cuma sholat 3 kali. Kemudian beliau tinggalkan. Kenapa? Beliau sebutkan alasannya. Beliau khawatir kalau sholat tarawih itu akan diwajibkan. Karena kalau Nabi terus melakukannya, bisa dikhawatirkan. Dikhawatirkan akan diwajibkan kepada umat. Ini akan berat bagi mereka. Sehingga beliau hanya sholat tarawih 3 malam. Setelah itu beliau tinggalkan. Di masa Abu Bakar juga tidak dilakukan secara berjamaah. Di masa Umar baru beliau kumpulkan manusia di atas satu imam, yaitu diimami oleh Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Sampai dimulai dari situ sampai saat ini salat tarawih dilakukan secara berjamaah. Nah, kata Nabi SAW, kalau manusia ikut Abu Bakar dan Umar, maka sungguh mereka telah diberi hidayah. Sungguh mereka telah diberi hidayah. Kemudian kata beliau rahimallah, wa ala Utsman zauji ibnatai, dan juga terhadap Utsman, suami dari 2 anak perempuan Nabi SAW. Karena Utsman, beliau diberi gelar dengan Dzun Nurain, yang memiliki 2 cahaya, karena beliau menikahi 2 orang dari anak Nabi kita Muhammad SAW. Ya, setelah meninggal maksudnya. Meninggal yang satu, maka beliau nikahi lagi yang satu dari anak Nabi SAW. Maka hadithan yuftara, itu bukanlah cerita yang diada-adakan. Maksudnya itu benar adanya. Wa ala bini ammihi Ali baharil ulumi wa asadis syara, dan juga kepada anak paman beliau Ali ibn Abi Thalib, ya bahril ulum, lautannya ilmu. Karena Ali punya banyak ilmu. Beliau adalah orang yang pertama Islam dari kalangan anak kecil. Ali bin Abi Thalib banyak ilmunya. Maka yang dikatakan oleh Ibn Utsaimin, bahril ulum, lautannya ilmu. Ya wa asadid syara, dan singanya dari para pemberani. Karena Ali bin Abi Thalib di atas usia beliau yang masih muda, tapi beliau adalah orang yang paling pemberani. Makanya tidak heran saat perang Khaybar beliau dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai pimpinan pasukan di waktu itu. Wa ala baqiyati alihi wa ashabi, dan juga kepada seluruh keluarganya dan sahabatnya, alladzin tashara fadluhum fil wara, yang tersebar keutamaan mereka di kalangan manusia, wa sallama taslima. Kemudian beliau katakan, ثم قال عليه رحمة الله إخواني لقد أظلنا شهر كريم وموسم عظيم يعظم الله فيه الأجر ويجزل المواهب ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب شهر الخيرات والبركات شهر المنح والهبات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Masya Allah. Sekarang beliau berkata, ikhwani, saudara-saudaraku,
Laqad adallana syahrun karim. Bulan yang mulia telah menaungi kita. Mulai dari malam ini, maka bulan Ramadan telah menaungi kita. Wa musimun azim, musim ketaatan yang sangat besar telah berhadapan dan masuk pada kita. Yu'adzimullahu fihil ajr. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan padanya pahala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang berpuasa laki-laki dan perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala, "A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang besar. Di bulan Ramadan Allah lipat gandakan kebaikan. Wa yujzilul mawahib. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pemberian di bulan Ramadan yang tidak diberikan di selain bulan Ramadan. Yaftahu abwabal khairi fihi likulli ragib. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kebaikan, tapi likulli ragib, bagi setiap orang yang ingin melakukan kebaikan. Karena ada dua jenis manusia, ada juga orang yang semangat untuk melakukan kebaikan, ada orang yang tidak bersemangat. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan bagi orang yang ingin melakukan kebaikan. Syahrul khairat wal barakat. Bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan berkah. Syahrul minahi wal hibat. Bulan yang penuh dengan kenikmatan dan penuh dengan pemberian. Semua apapun yang kita ingin lakukan di bulan Ramadan itu dibukakan untuk kita. Karena sedikit yang menghalanginya. Nanti akan disebutkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelasan berupa petunjuk dan furqan. Syahrun mahfufun birrahmah. Bulan yang dipenuhi dengan kasih sayang. Wa maghfirah, bulan yang dipenuhi dengan pengampunan. Wal itq minan nar, bulan yang dipenuhi dengan pembebasan dari api neraka. Dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya idza kana awal syahr Ramadan, apabila awal malam di bulan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu seton-seton, kemudian dikatakan wayunadi munadi. Akan ada yang menyeru, ya bagil khairi akbil. Wahai yang menginginkan kebaikan, lakukan, datang. Wahai bagi syari aksir, wahai yang mengharapkan kejahatan, kurangi. Kemudian Nabi katakan, walillahi utaqa minan nar. Badalika kulla laylan. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Hal itu terjadi di setiap malam. Jadi dari malam pertama di bulan Ramadan ada hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Kata beliau, awwalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itq minan nar. Awalnya rahmat, tengahnya pengampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Cuman hadis ini yang belum isyaratkan di sini adalah dhaif. Bulan Ramadan penuh dengan ampunan. Bukan hanya awal, bukan hanya tengah, bukan hanya akhir. Tapi dari awal sampai akhir. Ya, apa yang belum isyaratkan ini adalah hadisnya dhaif. Cuma kenapa ada belum sebutkan? Karena belum ringkas buku ini dari buku lain. Dari ulama sebelum beliau. Kemudian ثم قال عليه رحمة الله اشتهرت بفضله الأخبار وتواترت فيه الآثار ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفرت الشياطين وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة وترغيبا للعاملين وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان وتصفد الشياطين فتغل فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره. Baik, Masya Allah. Berikutnya kata beliau rahimahullah,
Istaharat bifadlihil akhbar. Khobar-khobar, maksudnya berita asar dari Nabi SAW sudah masyhur akan keutamaan bulan Ramadan. Watawatarat bil asar, sangat banyak asar penukilan. Tapi sahihain, dari dalam sahihain. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, "Futihat abwabul jannah," dibuka pintu-pintu surga. Fagulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wasupidat asyayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Wa inna ma tuftahu abwabul jannah fi hadzal syahr. Sekarang alasannya, kenapa dibuka pintu surga di bulan Ramadan? Beliau katakan, tiada lain dibuka pintu surga di bulan ini likatratil amali soleh, karena banyaknya amalan soleh. Batargiban lil alimin lil amilin, dan juga supaya memberikan semangat kepada orang-orang yang mau melakukan. Yang mau melakukan amalan. Dan ditutup pintu-pintu neraka karena sedikitnya maksiat dari orang-orang yang beriman. Dibelenggu syaitan, dia dibelenggu. Tidak ada yang dilepas kepada apa yang dilepas di bulan sebelum. Di selain bulan Ramadan, Masya Allah. Lanjut. قال رحمه الله تعالى وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أحد من الأمم قبلها خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ويزين الله كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويسير إليه وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر ليلة قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. Masya Allah. Sampai di situ karena setelahnya itu cuma ingin dijelaskan hadis ini. Jadi kami bahasakan saja. Maksudnya setelah hadis ini belum cuma jelaskan lagi hadisnya, paragrafnya. Iya. Jadi sampai di situ kita cukupkan setelah menjelaskan apa yang belum jelaskan sebentar. Kata beliau rahimallahu taala wa rawal Imam Ahmad, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "U'tiyat ummati khams khisal." Masya Allah. Diberikan kepada umatku 5 perkara. Artinya cuma di umatku. Tidak ada sebelumnya. Ini namanya kekhususan umat Islam. Ini namanya kekhususan umat Islam. Hanya ada pada umat Islam. Karena umat Islam ini adalah umat terbaik yang dikeluarkan di muka bumi ini. Tidak ada yang lebih baik daripada umat Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan pada manusia. Kalian mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan umatku 5 perkara yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Di Ramadan, di bulan Ramadan, lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha. Nabi tegaskan, tidak diberikan kepada umat dari umat-umat sebelumnya. Itu hanya ada pada umat Islam. Apa itu? 1. Qulubu famissaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau misk. Kenapa? Karena itu adalah bau mulut yang keluar karena penghambaan kepada Allah. Itu sesuatu yang keluar karena menghambakan diri kepada Allah, itu walaupun buruk, itu tetap baik nilainya. Coba kita lihat ketika Nabi SAW menyebutkan orang-orang yang pergi haji. Kita maklumi bersama kalau orang pergi haji, itu kan tidak boleh mandi pakai, kalau sudah ihram, tidak boleh mandi pakai pengharum, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh. Tidak boleh bahkan ganti pakaian, hanya pakai ihram saja.
tentunya akan ada bau, rambut acak-acakan. Tapi kata Nabi SAW, unduru ila ibadi haula, ja'uni syu'sa gubro. Perhatikan hamba-hambaku itu. Mereka datang kepadaku dalam keadaan rambut aut-autan, ya, penuh dengan debu karena tidak mandi, tidak bersih. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu semua muncul karena penghambaan kepada Allah. Selain mereka, kalau seandainya ada orang aut-autan, tidak peduli pada badannya, ya, dia biarkan dirinya bau, itu tidak baik. Karena innallaha thayyibun, ya, la yaqbalu illa thayyiba. Itu pada dasarnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Tapi kalau hal yang tidak baik itu muncul karena penghambaan kepada Allah, itu jadi baik. Lihat di sini. Bau mulut. Bau mulut. Selain puasa, apa hukum bau mulut? Bau. Iya, betul. Iya, orang bau mulut ya, selain puasa apa hukumnya? Ya bau. Ya, hukumnya malaikat terganggu dengannya. Nah, malaikat terganggu, adab juga terganggu, kan begitu? Itu tidak baik. Tapi di bulan Ramadan, kata kalau Nabi SAW, ini, ya, ulupu pamisoim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang berpuasa itu ternyata lebih harum daripada bau misk, parfum yang paling harum. Karena ini muncul karena ibadah kepada Allah. Itu intinya. Ini muncul karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini yang pertama yang diberikan kepada umat Islam. Wa tastaghfirulahumul malaika hatta yuftiru. Yang kedua, malaikat selalu memintakan ampun untuk mereka sampai berbuka. Ya Allah. Jadi dari kita bersahur, ya, sebelum subuh sampai kita berbuka sore, itu malaikat selalu memintakan ampun untuk kita. Keutamaan yang besar. Sampai berbuka. Kemudian berikutnya, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatah. Fayaqul, Allah Subhanahu wa taala hiasi untuk mereka setiap hari itu surganya. Jadi Allah setiap hari hiasi surga untuk orang berpuasa. Itu tidak ada pada selain bulan Ramadan. Fayaqul, dan dia katakan, yushiku ibadi as-solihuna ay yulqu anhumul ma'una wal adha wa yasiru ilaik. Jadi surga itu dihiasi oleh Allah. Kemudian Allah katakan kepada surga, hampir-hampir hambaku yang soleh, ya, mereka mendapati, menjumpai rasa berat, gangguan dalam puasa kan berat. Apalagi hari pertama. Besok itu paling berat rintangannya. Hari pertama. Yang biasa kita makan 3 kali sehari, 4 kali sehari. Ya, nasi 3 kali, tapi kuenya tidak terhitung berapa kali. Kan begitu. Tapi hari pertama besok, tidak ada semua itu. Tidak ada semua itu. Tapi hamba itu apa? Allah katakan, hambaku yang soleh bersabar atas beratnya dan gangguannya. Wa yasiru ilai. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berjalan terus mendekatimu. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin. Dibelenggu pada bulan Ramadan syaitan-syaitan yang durhaka. Jadi tidak seluruh jin dibelenggu, yang durhaka saja. Yang kafir, yang tidak taat. Yang beriman tidak dibelenggu. Dia berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Karena syariat Allah itu berlaku untuk bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi yang dibelenggu adalah yang marodah, yang durhaka. Tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yaklusuna ila ma kanu yaklusuna ilaihi fi ghairi. Mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan sebelumnya di selain bulan Ramadan. Tidak bisa. Fa yughfaru lahum fi akhir lailah. Dan diampuni dosa mereka di akhir malam Ramadan. Inilah tadi itu di atas yang dikatakan akhirnya adalah pengampunan dan pembebasan dari api neraka. Cuman hadis yang dengan lafaz itu adalah dhaif.
Sama hadis ini sebenarnya hadis dhaif. Cuma sebagian lafadznya adalah didukung oleh hadis yang lain. Didukung oleh hadis yang lain. Qila ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar? Dikatakan kepada Nabi SAW, apakah itu Lailatul Qadar yang diampuni hamba-hamba itu? Lah, tidak. Bukan malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar jelas keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi apakah pengampunan itu di malam Lailatul Qadar? Tidak, kata Nabi SAW. Lakinnal amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amalah. Akan tetapi orang yang beramal itu akan diberikan ganjaran penuh dari amalan itu kalau dia selesaikan amalannya. Maksudnya di akhir Ramadan itu dipenuhilah seluruh amalan yang kita lakukan. Ini alhamdulillah majelis pertama dari yang belum sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada faedahnya. InsyaAllah besok kita lanjutkan dengan majelis yang kedua biidnillahi ta'ala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.